Dengan itu, ala berzikirlah dengan ibadah itu. Terus tangan setelah digunakan berwudu, tangan itu manfaat. Habis subuh tenang hati. Habis sembahyang subuh tenang hati. Yang enggak sholat subuh bergelombang, bergejolak, enggak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Idz qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad thuluthul Qur'an. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca qul hu surah Al-Ikhlas sepertiga Al-Qur'an, mendapat pahala sepertiga Al-Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Khalik Tuhan. Wa dia Allah badi'us samawat, yang mendirikan itu langit tanpa tiang, wal ard, dan bumi dan tanah ini tempat berpijak, tempat terus manusia itu hidup. Yabda'ul khalqa, Allah Subhanahu wa ta'ala mendirikan, yang menjadikan makhluk. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi Muhammad karena didapatkan seorang yang soleh, perempuan salihah, laki-laki soleh, perempuan salihah, mendapatkan ridho Nabi Muhammad, mendapat pandangan Nabi Muhammad, diaku sebagai umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena laki-laki soleh, perempuan salihah. Mudah-mudahan kita mendapat di akhirat nanti syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ya Abdul Rahim selaku pimpinan pondok pesantren Asy-Syifa, mata'anallah bituli hayati, mudah-mudahan dipanjangkan umur, amin, disehat afiahkan badan, amin, dimudahkan segala urusan, dan antum semua mudah-mudahan yang laki-laki dijadikan waladun saleh, yang perempuan dijadikan bintun salihah. Mudah-mudahan soleh solehah, manfaat berkah ilmu dunia akhirat, dipanjangkan umur, dikabul hajat, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah di dunia itu jangan pernah mencari masalah. Jangan pernah cari masalah. Sekolah, ujian, ya menyelesaikan soal. Ya. Soal itu masalah yang harus dikerjakan terus menjadi satu hasil. Apa nilainya 3, apa nilainya bagus 9. Ya. Jadi
Hidup di dunia ini memang dunia makanul masalah, tempatnya masalah. Azan subuh, sholat subuh. Adzan zuhur, sholat zuhur. Adzan asar, sholat asar. Terus setiap hari 5 waktu sholat yang fardu dikerjakan. Selesai sholat subuh, tenang. Ala bizikrillahi tadma'innil qulub. Ya. Dengan beribadah itu menenangkan hati, menyenangkan, membuat mata berkah, menjadikan telinga barokah. Itu fadilah daripada ibadah, daripada al-iman, yang ad-din, agama itu as-sholat. Kerjakan subuh, semua menjadi diperhatikan Allah. Fulan ataupun fulanah, laki-laki ataupun perempuan itu yang mengerjakan sholat subuh. Dengan itu, ala bizikrillah, dengan ibadah itu. Terus tangan setelah digunakan berwudu, tangan itu manfaat. Habis subuh tenang hati. Habis sembahyang subuh tenang hati. Yang enggak sholat subuh bergelombang hati. Bergejolak hati. Enggak tenang. Ibarat apa? Rusak hati itu. Seperti lautan itu, ombak besar. Berlayar terus kapal ibarat tenggelam. Nauzubillah min dzalik. Tatma'innul qulub dikatakan menenangkan hati. As-salatu khairum minan naum. Salat keafdalan salat daripada tidur, ya. Terus yang tidur enggak salat terus dibangunkan supaya salat subuh. Dikerjakan 2 rakaat. Ya, subuh 2 rakaat. Terus di rakaat akhir, ya, setelah ruku baca doa kunut. Nah, itu subuh. Ya Allah. Terus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, senangkan hidupku. Terus senang. Kalau nggak sholat, ya Allah senangkan hidupku. Susah. Ya. Meminta, berdoa kepada Allah, bermunajah, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengerjakan sholat, setelah beristighfar, setelah sholat beristighfar, terus baru bermunajah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tawil umur, panjang umur, banyak rezeki, ini dan itu. Terus sholat ini apa? Ya masalah. Ada yang nggak ngerjakan. Dunia makanul masalah, tempat masalah. Coba nggak ngerjakan sholat, diazab, susah di dunia. Coba ngegampang-gampangkan sholat, digampang-gampangkan Allah hidup. Terus nggak ngerjakan sholat, diazab di dunia, di akhirat. Azab yang kecil apa Habib? Azab yang kecil susah, ngerasa nggak tenang hati, bingung, mata pegel, badan capek, kasih sakit. Nah itu di antara azab di dunia. Di akhirat beribu kali lipat, bukan seperti azab di dunia akan didapatkan karena masalah dalam meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah katakan kul huwallahu ahad, tsulusul Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan Al-Quran itu turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada orang-orang yang mengerjakan sholat, dan dia mengerjakan sholat itu gak pernah ninggalin. Jadi Al-Quran Allah turunkan wahyu demi wahyu ke Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada orang-orang yang ngerjakan sholat terus gak pernah ninggalin. Berarti kalau ngerjakan sholat bolong-bolong gak diberi petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin. Akan Allah ditaruh di neraka jahanam satu lembah wel. Fawailul lil musallin. Allah letakkan di wel orang itu sholat, tapi sholatnya nggak benar. Nah, karena apa? Karena dia masih meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Sholat itu nggak diterima, bukan sah, nggak sah. Na'udzubillah min dzalik. Itu golongan munafik, orang yang di hatinya hidup sifat kadzab, sifat dusta. Kadzab itu dusta, siddiq itu jujur, khianat itu sebaliknya daripada amanah. Orang amanah dia kerjakan sholat, orang khianat dia tinggalkan sholat, nggak ngerti waktu. Idza wa'ad, ketika berjanji kapan, sekiranya jam berapa, dia nggak tepati. Waktu subuh dipanggil azan, sudah tarhib, salatu khairu minan naum, tapi dia nggak datang ke tempat sholat, dia nggak ambil wudhu, dia nggak kerjakan subuh, mendapatkan kerugian di dunia, mendapatkan azab di akhirat. Allah letakkan di wel, satu lembah. Dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Al-Ihya Al-Ulumuddin, itu neraka jahanam, lembah di neraka jahanam wel. Sampai Nabi Muhammad katakan terus, Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Baca surah Fatihah terus surah pendek, ya. Surah pendek, surah panjang ya nggak apa-apa. Khusyuk sholatnya khusyuk. Sholat itu harus khusyuk. Terus sholat menghadap ke kiblat, jangan kemana-mana. Ya. Orang sholat khusyuk menghadap ke kiblat. Orang sholat nggak khusyuk, pikiran kemana-mana, ibarat nggak sholat kemana-mana. Ya. Nah itu karena memang sesungguhnya orang itu nggak ngerjain sholat. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah min dzalik. Berlindung kepada Allah. Utsu bi rabbikum. Berlindung kita kepada Allah dari apa? Amal perbuatan yang itu ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk iqamus shalah, untuk mendirikan salat. Qul huwallahu ahad. Menyebut, katakan di waktu salat Allahu akbar, takbiratul ihram. Segala yang apa ada di sekitar semua, enggak seperti Dia Allah yang maha besar. Ya? Terus takbiratul ihram, terus Fatihah, ya. Nah, terus ruku, sujud, salam, begitu. Begitu salat dikerjakan, ini akan menjadikan ribuan kebaikan. Apa Habib? Baca ratib, zikir tahlil, baca maulid, baca wirid. Nabi senang, Nabi Muhammad SAW senang dawam karena sholat. Subuh hari ini sholat karena baca ratib. Ba'da subuh. Subuh besok nggak sholat karena nggak baca ratib. Subuh besoknya lagi nggak sholat karena nggak baca ratib. Ya nggak mendapat fadilah karena setelah sholat. Sholat dikerjakan terus 1 minggu.
Sebulan nggak pernah meninggalkan subuh. Begitu sekali sebulan baca ratib, dapat keberkahan ratib, ratib al-Atas, ratib al-Haddad, ratib al-Idrus, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat menjagai dari mulai pada subuh dibaca ratib sampai hurubus syams, sampai sore. Tapi kalau sholat, pernah ninggalin sholat, enggak kan? Nah iya, begitu. Ada orang yang meninggalkan sholat. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dikatakan dalam ayat itu memang orang-orang itu enggak benar. Paham ya? Orang itu enggak benar akhirnya mendapatkan susah karena ngegampangkan sholat, bukan ninggalkan sholat. Sholat tidak diterima Allah karena wa munafikun mukadzibun, orang yang ada di hatinya penyakit khianat, na'udzubillah, kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ihtiyat, berhati-hati. Karena dikatakan alladzina hum, Allah berikan kepada mereka itu, itu Allah beri. Ya. Na'udzubillah dzalik, na'udzubillah min dzalik. Mendirikan sholat Allah beri cahaya. 17 Agustus senang. Itu sholat ini yang apa? Yang menjadikan apa? Kekuatan untuk tambah senang. Orang nggak sholat 17-an, ya sepi. Ya. Tapi karena sholat menghidupkan hati, kuat. Iya. Tambah berani. Seperti apa, bendera merah yang berani. Tambah soleh, memperbuat tambah soleh. Seperti putih yang artinya suci, begitu. Ya Allah. Begitu melihat terang matahari, terus keluar matahari, itulah subuh. Masya Allah. Ya, besok 17 Agustus ya. Sekarang malam 17 Agustus. Nah, luar biasa. Akan seperti itu terus berganti siang dan malam. Katakan terus qul huwallahu ahad, terus dibaca terus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memberikan itu baca Al-Ikhlas. Nabi katakan itu pahalanya sepertiga membaca Al-Qur'an 30 juz. Dibaca 3 kali sama dengan Al-Qur'an 30 juz. Ya, satu mushaf. Terus amma ma'awidzatain sebelum. Ma'awidzatain itu Anas, Al-Falaq. Al-Falaq Anas. Itu ma'awidzatain. Dan diriwayatkan Anas ini manusia. Ya, akan diakhirkan nanti seluruh manusia itu atas dasar keutamaan satu manusia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti keutamaan Rasulullah, apa yang diajarkan Nabi Muhammad, ngerti Al-Ikhlas, kulhu itu berarti menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Berarti ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ngikuti Nabi, ya berarti akan menjadi orang yang hilang, nggak ketemu arah, nggak ketemu jalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.